Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustiana, NPM 1821772. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis ataupun menjelaskan soal UTS praktikum statistika. Pada saat ini saya akan menganalisis yaitu mengenai soal UTS yang saya buat mengenai uji normalitas. Nah, pada pengambilan ini adalah dari siswa SMA Negeri 3 Kota Cirebon mengenai motivasi belajar dan prestasi siswa yang diambil dari 60 siswa secara acak dari semua kelas. Nah, kemudian didapatkan hasilnya berikut ini: motivasi belajar dan juga adanya prestasi belajar. Kemudian untuk data ini kemudian dipindahkan ke inputnya ke SPSS. Nah, kemudian ini data input SPSS-nya dari MB merupakan motivasi belajar dan juga PB ataupun prestasi belajar. Nah, di sini tipenya numerik semua, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian labelnya diperjelas lagi, MB itu motivasi belajar dan juga PB ataupun prestasi belajar. Values-nya non semua, missing-nya non, kolom 8. Kemudian measure-nya saya mengambil scale semua. Kemudian kita melihat ke data view. Nah, di sini data-data dari hasil pengolahan ini yang ada di sini, soal-soalnya dipindahkan ke bagian sini, pindahkan ke bagian data view. Nah, di sini kemudian data ini diolah dan juga dijadikan untuk menjadikan uji normalitas. Nah, untuk menguji normalitas sendiri, coba kita pertama klik analyze. Kemudian klik non parametric test. Nah, non parametric test ini kemudian pilih dari parametric test ini, kemudian kita pilih bagian one sample. Nah, bagian one sample maaf. Untuk analyze sendiri kita ambil bagian ini, parametrik. Dari bagian parametrik ini kemudian legacy dialog. Nah, kemudian simple KS atau simple Kosanov-Smirnov. Nah, kemudian Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian hasil dari motivasi belajar, prestasi belajar ini dari sebelah kiri kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. CTRL-A, pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian pilih tes distribusinya adalah normal. Kemudian klik OK. Nah, maka akan hasil dari outputnya itu adalah NPAR test. Nah, NPAR test sendiri atau one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kemudian ini data ini diolah kembali dan dapat dihasilkan seperti ini. Nah, data yang tadi itu NPAR test ini kemudian diambil untuk pengambilan keputusan. Nah, misalnya pengambilan keputusan untuk analisis datanya itu seperti misalnya jika signature-nya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Kemudian jika signature-nya itu kurang dari 0,05 maka data yang tidak berdistribusi normal gitu. Nah, kita lihat juga di sini bahwa data yang ada untuk diolahnya itu, analisisnya itu, bahwa di sini disebutkan bahwa signature-nya itu 0,200 dan juga untuk motivasi belajar dan untuk prestasi belajarnya itu sama 0,200 juga. Kemudian dihasilkan analisisnya itu bahwa motivasi belajar dan juga prestasi belajar itu sama-sama bernilai normal gitu. Jadi sama-sama bisa diuji normalitasnya gitu. Kemudian ini contohnya untuk ini. Jadi apabila ini maka hasilnya itu beruji normalitas normal gitu. Nah, jika melihat dari sig table di atas bahwa SM signature help bahwa variable sig data yang mengenai motivasi belajar dan juga prestasi belajar itu adalah 0,200 sehingga maka lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian untuk data yang prestasi belajar juga kan sama 0,200 sehingga data yang berdistribusi
tersebut normal sehingga bisa dilanjutkan untuk uji parametrik inferensial parametrik. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya mengenai UTS praktikum statistika mengenai uji normalitas data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.